Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini weekend ya. Untuk edisi Piala Dunia kayaknya stop dulu deh. Liar ya Gus Dona nggak mau diajak collab ya. Kita ngomongin Liga Indonesia lagi ya. Jadi udah ada kabar terbaru nih, kabar A1 lah ya, bahwa katanya Liga 1 akan dilanjutkan dengan sistem yang nggak biasa kalau kata saya ya. Jadi katanya akan diselesaikan putaran pertama ini dengan sistem bubble di dua daerah di bagian tengah Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta ya. Sistem bubble ini akan dilakukan untuk menyelesaikan sisa putaran pertama. Nah, nanti putaran kedua itu akan dilakukan dengan sistem yang normal, home away. Lalu bener nggak kayak gitu teh ya? Nah, ini saya akan menjawab dengan jujur ya. Jadi bukan karena tidak berempati atau tidak bersimpati, itu udah clear lah. Di tataran supporter sepak bola, kita semua berduka dan mengecam orang-orang yang lalai ya dalam kejadian Kanjuruhan. Tapi solusi ini sebetulnya terlalu memaksakan ya. Solusi dengan menyelesaikan sistem bubble di putaran 1, lalu juga melanjutkan dengan normal di putaran kedua, itu memaksakan. Jadi ini federasi seolah-olah cuma pingin nunjukin ya bahwa ada perubahan loh ya. Pokoknya kami tuh menganggap yang kemarin tuh memang masalah serius, lalu ada perubahan. Nah, hal itu kan hal moral ya. Bedakan nih hal moral sama hal teknis. Kalau ingin menganggap kejadian itu memang sesuatu yang serius, lalu juga ingin menunjukkan ada pembenahan, itu benar ya secara moral. Tapi harus dilakukan juga dengan cara-cara yang benar ketika kita bicara dengan masalah teknis. Kalau solusinya seperti ini nih, main tanpa penonton ya, main tanpa penonton dan juga sistem bubble ya. Ini saya pikir bisa merusak beberapa aspek ya. Karena ini loh, yang terjadi kemarin itu kan di Malang. Yang terjadi kemarin itu di Malang ya. Di Malang dalam hal yang kasuistis. Nggak bisa disamakan dengan kota-kota lain. Walaupun kota lain itu berpotensi terjadi demikian, tapi tetap beda dengan yang terjadi di Malang gitu loh. Ini terkait dengan kesiapan panpel, kemampuan mitigasi supporter, lalu juga attitude sama behavior dari aparat keamanan. Ini nggak bisa disamakan dengan di Malang. Dalam kata lain, harusnya kota-kota lain tidak menerima dampak yang sama ya. Yang harus menerima atau harus terkena konsekuensi langsung memang Malang, panpel Malang gitu. Nah, jadi pilihannya seperti itu ya. Pilihannya itu menurut saya ada dua, yaitu kalau mau sama sekali aja kita ada perubahan radikal. Misalkan kompetisi di stop, kerugian jelas ya, sponsorship segala macam jelas, tapi memang berbenah infrastruktur stadion ditinjau ulang, keterlibatan pemerintah ya, terutama dalam keamanan dilihat. Resikonya itu memang kompetisi terganggu jelas gitu. Tapi ada pembenahan serius, pembenahan yang dipastikan akan mengubah wajah sepak bola kita, dan kejadian di Kanjuruhan tidak akan terjadi. Itu solusi pertama. Kalau mau memang radikal, serius ya, serius. Atau dilanjutkan dengan jangan memaksakan kayak sekarang gitu loh. Jadi pilihannya itu memang cuma dua itu loh. Dilanjutkan tapi jangan memaksakan seperti sekarang ya, kan dipaksain asal beres kayaknya ya. Atau kalau perlu ada perubahan yang serius banget gitu. Jadi kompetisi harus dikorbankan. Kerugiannya banyak secara ekonomi, sponsorship segala macam. Tapi kan kalau kita ngomongin masalah nyawa itu nggak ternilai. Nah, yang terjadi sekarang ini kalau pakai sistem bubble menyelesaikan satu musim ya, satu putaran. Ini sebetulnya jadi kayak bargaining, jadi kayak daya tawar, lalu juga hanya sekedar menunjukkan bahwa ada yang berubah loh setelah kejadian kemarin. Iya, jadi ada perubahan tapi ternyambung gitu loh. Ada perubahan tapi nggak nyambung, nggak menyentuh inti persoalan, dan juga bukan solusi saya pikir ya. Saya tuh khawatir gini, perubahan ini cuma kayak make up gitu loh. Kemarin memang mereka bagus ya mengadakan standar pengamanan sepak bola. Kemarin kayak ada workshop di Jakarta ya. Saya lihat beberapa instastory orang-orang PT PBB sama beberapa media officer kenalan saya ada acara di Jakarta.
tentang standar pengamanan yang baru. Itu bagus ya. Tapi maksud saya gini, jangan sampai gini loh. Jangan sampai Jangan sampai setelah sistem yang sekarang ini dengan sistem bubble satu putaran ya, itu dianggap menyelesaikan masalah tanpa menyentuh inti persoalan ya, tentang konsolidasi di pihak keamanan. Lalu juga ada tentang infrastruktur ya, stadion gitu, itu belum terbenahi. Jadi jangan cuma nunjukin bahwa setelah kejadian kemarin ada perubahan loh, ada perbedaan loh, walaupun nggak nyambung kalau kata saya ya, ada perbedaan, udah aja gitu. Nanti tahun depan sebetulnya potensi-potensi yang bahaya menyebabkan tewasnya nyawa orang, nyawa penonton bisa terulang lagi gitu. Karena gini, jeleknya Indonesia ini kan bangsa yang kadang-kadang pelupa itu. Apalagi di kita tuh sering banyak isu baru yang heboh, artis, politik gitu. Nah, jadi jangan sampai Kanjuruhan kemarin heboh, lalu liga ngebet dilanjutkan. Yang penting ada perubahan lah, walaupun nggak nyambung ya, bukan solutif tapi ada perubahan. Nah udah itu ntar dilanjutkan kayak normal lagi tahun depan, itu jangan gitu ya teman-teman. Tapi jadi kalau misalkan lihat dari sisi pemain juga, kemarin saya lihat statusnya Mark Klok ya di Twitter kalau nggak salah, bahwa sistem bubble tanpa penonton nggak banget gitu ya. Sebagian orang mungkin mencibir, udah kamu nggak bersimpati nggak ya, apa hubungannya gitu tanpa penonton sama kejadian kemarin gitu ya. Kejadian kemarin itu bukan masalah pakai penonton atau tidak pakai penonton, tapi tentang bagaimana sih cara mengamankan pertandingan sepak bola ya gitu. Jadi jualah tiket sesuai dengan jumlah, kemampuan, daya tampung, hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi saya pikir solusi yang sekarang ditempuh ini kayak semacam bargaining aja, daya tawar, ingin menunjukkan ada perubahan tapi esensi utamanya nggak tersentuh gitu ya. Tapi ya kita lihatlah, semoga dengan acara workshop kemarin tentang standar pengamanan sepak bola ya lebih baik ya intinya ya. Minimal mungkin kalau secara teknis kan gampang ya di breakdown tuh cara-cara, tapi minimal ada kewaspadaan, kehati-hatian ya. Dan saya pikir pasti aman nih putaran 1 karena tanpa penonton. Tantangan sebetulnya adalah di putaran kedua nanti ketika kembali berlaku sistem home away dan dengan penonton gitu ya. Oke teman-teman, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.